menyusun dan menetapkan register klasis. 2. Menyusun dan mengesahkan program pelayanan bersama berdasarkan register jemaat dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan dari klasis. 3. Menghubungi pandangan dan usul aspirasi dari jemaat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di jemaat klasis dan sinode. 4. Mengawasi dan membina proses perkembangan jemaat-jemaat menuju kepada kesatuan pelayanan yang lebih besar. 5. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan gereja dalam wilayah kerjanya. 6. Memberikan perkembangan dan usul-usul mengenai tata gereja, peraturan-peraturan pokok gereja, pengakuan gereja, tata ibadah gereja, dan masalah-masalah gereja lainnya yang timbul dalam hubungannya dengan tata gereja. Peraturan-peraturan pokok gereja, pengakuan gereja, serta tata ibadah gereja berdasarkan perkembangan dan dinamika pelayanan dalam jemaat. 7. Memilih dan menetapkan majelis pekerja klasis untuk masa jabatan 5 tahun, kecuali ketua dan sekretaris, yang ditetapkan oleh majelis pekerja harian sinode dengan surat keputusan. 8. Menetapkan pembentukan badan-badan pembantu klasis sesuai kebutuhan pelayanan. 9. Persidangan klasis mendelegasikan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat 8 kepada LPK untuk membentuk badan-badan pembantu pelayanan. 10. Memilih utusan-utusan jemaat melalui klasis untuk menghadiri sidang sinode. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon kesediaan untuk kita berdiri. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, dan secara khusus sebagai saksi-saksi Allah yang hidup dalam melanjutkan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, kita meyakini sungguh bahwa perjalanan hidup kita dalam bangsa ini dan misi kita tidak lepas dari peran serta para pendahulu kita yang telah mendahului kita dan meninggalkan tanggung jawab ini untuk kita lanjutkan dalam membangun bangsa dan negara ini, dan secara khusus melanjutkan misi kerajaan Allah di dunia ini, dan untuk mengenal karya-karya besar para pendahulu kita, para pekabar Injil yang telah mendahului kita. Kita tunduk sejenak dan mendoakan kiranya mereka diterima di sisi Tuhan dan karya mereka akan dilanjutkan oleh kita sebagai generasi penerus dan saksi-saksi Kristus yang hidup di dunia ini. In memoriam dimulai. Saya menyapa dengan kasih yang terhormat Bapak Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku bersama Ibu Mutia Watubun. Selamat datang Ibu di Tanah Ewau di Momang Takim Rewa. Yang saya hormati Bapak
Wakil Bupati Maluku Tenggara, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tua. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di Kabupaten Maluku Tenggara dan secara khusus di rumah Karkim Rewa Ohoi Wano. Memiliki ketahanan daya dan juang demi kualitas hidup bersama di tengah pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Untuk masuk ke era transformasi digital yang bermoral dan beretika. Dan dalam program kecil dan kota tua menetapkan 74 program, 126 kegiatan, 14 rekomendasi, tanggap darurat dan pasca bencana. Tahap pencegahan dilakukan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak agar konflik tidak melebar dan dapat segera dihentikan. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Kami selalu membangun koordinasi sehingga konflik ini dapat dihentikan. Tahap tanggap darurat dilakukan dengan membuka posko bantuan bencana yang dikoordinir oleh Sektor Pengembangan Rekomendasi Desa bersama tim penanggulangan bencana Basis, bahkan juga posko jemaat PPM Dual. Jumlah bantuan yang diterima dan disalurkan melalui posko berupa uang tunai, beras, pakaian layak pakai, bahkan sembako lainnya yang sudah disalurkan kepada warga terdampak konflik. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan tahun 2023 sebagai tahun persiapan memasuki pemilihan umum 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Maka dengan mengacu pada arahan subtema tahun pelayanan 2023 memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman, bagaimana sikap gereja? Maka perlu kami sampaikan beberapa pandangan terkait dengan sikap gereja terhadap politik sebagaimana yang diatur dalam ajaran gereja Protestan Maluku. Yang pertama, secara umum berpolitik berarti ikut serta atau berpartisipasi dalam segenap upaya meningkatkan kesejahteraan demi terciptanya shalom Allah di bumi. Jadi berpolitik berarti terlibat dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan semua warga negara, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih juga untuk pemerintah provinsi, kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku yang adalah anak Ewau. Saya tidak tidak berlebihan. Ini satu kebanggaan bagi saya dan juga pasti bagi Bapak Ibu semua. Orang KI pertama, Pak Ketua Sore, maaf, yang menjadi Ketua DPRD Provinsi Maluku. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Kita harus mempertahankan Ketua DPRD sebagai anak Ewau yang memimpin Maluku. Siap ya, Ibu? Siap. Mohon maaf, ini sedikit malu. Mohon maaf. Ya, terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Maluku. Kita tetap bergandengan tangan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di Yahya. Demikian Bapak Ibu, dan pada akhirnya saya mohon kesediaan Bapak Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku untuk pada waktunya menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi sidang ke-70 Klasis GPM 20 kecil dan kota tua, dan kepada Bapak Wakil Wali Kota Tua dan Pak Wakil Bupati Maluku Tenggara untuk pada waktunya memberikan sambutan. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Ini akan selalu membawa kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selamat
meyakinkan kita bahwa dalam irama dan dinamika alam pun Tuhan menyatukan kita, sehingga lautan adalah simbol tangan Tuhan yang memeluk kita menjadi satu. Sebab itu kesatuan gereja adalah sesuatu yang berharga dan harus pula dirawat di jemaat-jemaat sebagai wujud kesatuan yang tidak mudah diputuskan dan dilepaskan, tidak mudah dihancurkan dan dipisahkan. Karena sebagai gereja, kesatuan di antara kita didasarkan pada kesatuan Allah sebagai Allah yang esa, Allah yang satu dan tidak terbagi-bagi. Pada perspektif itu, saatnya kita menjadikan kemitraan jemaat-jemaat lebih fungsional, inovatif, dan kreatif. Karena jemaat-jemaat GPM dengan sendirinya sudah menjadi kekuatan spiritual, kekuatan sosial dalam arti yang luas, dan juga kekuatan ekonomi melalui media sosial. Dan karena itu sekali lagi ini harus menjadi perhatian semua ketua majelis jemaat dalam pembinaan umat dan untuk hal-hal yang lain. Hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama menetapkan langkah-langkah terukur untuk membenahi sistem bergereja di satu sisi, tapi juga bentuk respons gereja atas kebutuhan internal dan tantangan eksternalnya. Itulah sebabnya kami perlu mengingatkan kita secara bersama-sama untuk beberapa hal. Ada 7. Saya kira nanti saya sampaikan saja dalam perkumpulan komisi-komisi secara detail. Tapi yang paling penting itu adalah bangunan database kita lewat MSIPP. Hari ini Pak Ben-Hur, saya sudah tahu ada 140.424 anggota ANGPM. Itu hak pilih, Pak. Jadi artinya ketua umum ANGPM itu bisa jadi gubernur nanti. Saya tidak promosi dia. Jadi saya hanya mengatakan bahwa yang hak pilih produktif di GPM itu ada 140.424 orang. Bangunan database itu menjadi penting. Ibu Bapak Pendeta mohon diperhatikan prinsipnya untuk kemudian terus dimutakhirkan. Kemudian fungsi pengawasan pembinaan terhadap semua bentuk pelayanan di jemaat-jemaat harus terus dikerahkan, termasuk di dalam hal itu bagaimana menggerakkan potensi warga gereja profesi untuk mendorong pengembangan ekonomi dan tugas pelayanan kita subur. Bohoi Warung dahulu adalah suatu bohoi kecil yang cukup terisolir. Hari ini jalan ada tapi kondisinya sangat, kemarin jalannya ada tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Kapasitas dan ekonomi warga juga sangat terbatas. Puji Tuhan, sekarang Warung sudah berubah. Beberapa proyek strategis dilaksanakan di OHI ini, baik dari APBD Kabupaten, dari APBD Provinsi Maluku, maupun dari pusat. Tujuannya hanya satu, yaitu mendorong OHI Warung tumbuh dan berkembang sejajar dengan OHI lain di Kabupaten Negara bahkan di Indonesia. Dari sisi ekonomi warga, OHI Warung sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Hasil lautnya banyak dan memiliki kualitas serta nilai jual yang tinggi. Hal yang mungkin masih kurang adalah pengolahan pasca panen dan aspek pemasaran. Pertama yaitu kesiapan dalam memasuki tahun politik 2024, tahapan pemilu dan pemilu kada secara serentak. Warga masyarakat harus mendapatkan informasi dan pembelajaran politik secara baik. Masyarakat didorong untuk memiliki ketahanan, mampu menahan diri untuk tidak termakan hasutan, provokasi, apalagi digiring oleh informasi hoax. Kita semua mengambil peran dalam upaya mendorong modal sosial masyarakat, yaitu persatuan dan kesatuan, untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Tantangan ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara makro, indeks pembangunan manusia
Kabupaten Maluku Tenggara meningkat tahun 2022, IPM Maluku Tenggara mencapai 66,68. Terjadi kenaikan sebesar 0,55 poin dibanding di tahun 2021. Meskipun demikian, secara makro, angka stunting kita masih berada di angka 16,98%. Walaupun sudah jauh berkurang dibanding posisi tahun 2018 yang masih sebesar 30,01%. Namun target nasional tahun 2024 kita harus turun sampai mencapai 14%. Hal yang sama terjadi pada indikator kemiskinan. Tingkat kemiskinan Maluku Tenggara tahun 2022 turun secara signifikan mencapai angka 21,19%. Namun secara mikro, kemiskinan ekstrim kita sesuai data dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kakak keluarga miskin ekstrim di Maluku Tenggara sebanyak 11.815 kakak. Target nasional tahun 2024 harus mencapai 0%. Sampai dengan tahun 2022, anggaran untuk pengembangan sarana keagamaan mencapai 99 miliar 300 juta rupiah. Jadi kurang 900 juta mencapai 100 miliar. Dengan rincian untuk bantuan masjid dan sejenis 38 miliar sekian. Untuk bantuan gereja Katolik dan sejenis 38 miliar sekian. Dan bantuan untuk gereja Protestan dan sejenis 22 miliar sekian. Untuk Hindu 500 juta. Jadi total seperti tadi sudah disampaikan 99,3 miliar 300 juta rupiah. Kita berdoa memohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa supaya semua proses berjalan lancar dan Gedung Pespora Maluku Tenggara dapat segera difungsikan sesuai rencana dengan penyelesaian penataan halaman pagar. Maka Gedung Pespora sudah dapat diresmikan. Ini adalah sejarah baru dan kerinduan warga PPN di Maluku Tenggara. Akhirnya Gedung Pespora yang dibangun sejak tahun 2020 dapat kita resmikan di tahun 2023 ini. Jadi Pak Ketua, seharusnya Gedung Pespora ini sudah dirancang bersama-sama dengan Gedung LPTV dan Gedung Pespora secara bersama-sama di zaman pemerintahan sebelumnya. Namun kalau untuk pembangunan Gedung Pespora ini, mereka sudah menyiapkan lahan di kompleks yang sudah disiapkan oleh. Begitu pula LPTV sudah disiapkan lahan, tetapi bagi Gedung Pespora ini belum lahan. Jadi persoalan selama ini kurang lebih sampai 4 tahun ini persoalan terus masalah lahan. Hingga puji Tuhan karena sudah bisa dibangun dan dilaksanakan di tahun 2023 bisa diresmikan oleh yang terhormat Pak Bupati dan Pak Ketua Seluruh Indonesia. Apa saya dengan Pak Ketua di gereja Katolik, gereja Katedral lain, mudah-mudahan ini mempercepat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, selamat dan sukses atas pelaksanaan sidang ke-70 Klasis Gereja Protestan Maluku, Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua. Selamat bersidang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua untuk membangun daerah, membangun masyarakat, membangun jemaat yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Bupati Kabupaten Kabupaten Santi Muhammad Kabir Hanung. Hari ini kebetulan saya tidak salah datang ke sini. Saya datang di kampung saya. Sebentar juga, tapi jangan kasih tahu nilainya. Yang saya hormati, kami juga baik untuk bekal hidup di kemudian hari. Bagaimana gereja mewujudkan itu dalam pelayanan kepada umat? Kata pepatah, satu lidi bisa patah menjadi sampah, tetapi segenggam lidi bisa bermanfaat bagi manusia yang memiliki makna bahwa dengan menanam kebersamaan, persatuan, tidak egois, dan satu tujuan, maka kita dapat menjadi gereja yang kuat dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kota Tua. Pemda Kota Tua sudah menggeser anggaran kurang lebih 6.600 juta untuk pembangunan yang besar, berat, sedang, dan ringan. Rampung pada saat itu. Orang lain sebut, saya ibu jadi bulan-bulanan Pak. Tapi tidak apa-apa, politisi harus kuat.